Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program berkat renungan singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Agak sulit membedakan sebuah perbuatan baik itu merupakan tindakan pencitraan atau perbuatan dari kebesaran hati seseorang. Dunia umumnya mengartikan kebesaran seseorang dari segi besarnya properti atau hartanya, atau besarnya pengaruh kekuasaannya, atau tinggi martabat kedudukan seseorang tersebut. Kita biasanya menganggap orang yang dilayani itu lebih besar pengaruhnya atau statusnya dari orang yang melayaninya. Tetapi Yesus mengukur kebesaran seseorang itu dari segi pelayanan, bukan statusnya. Tuhan menentukan kebesaran seseorang itu dari seberapa banyak orang yang dia layani, bukan seberapa banyak orang yang melayani dia. Jadi ini benar-benar sangat berlawanan dengan anggapan umum dunia tentang kebesaran atau greatness ini. Sehingga kita sulit memahaminya, apalagi mempraktekannya. Para murid Yesus juga pernah berdebat tentang siapa yang layak mendapat kedudukan yang terkemuka di antara mereka, seperti yang ditulis di Injil Markus 10 ayat yang ke-37. Lalu kata mereka, yaitu Yohanes dan Yakobus, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Ayat 41, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Sekarang ayat yang ke-43 dan 44. Kata Yesus, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Ya. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Statusnya itu hamba untuk semuanya. Perdebatan mengenai siapa yang lebih layak jadi pemimpin ini masih berlangsung sampai hari ini di kalangan orang Kristen juga. Mereka bersaing untuk memperebutkan kedudukan dan tempat terkemuka dalam gereja dan juga di berbagai pelayanan lainnya. Ya, memang setiap orang ingin memimpin. Tidak ada yang ingin menjadi pelayan. Bahkan kalaupun ada kata pelayan, mereka inginnya disebut pemimpin berhati pelayan. Bukan sekedar menjadi pelayan biasa seperti yang Yesus menyebut dirinya sendiri. Semua potensi yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk melayani orang lain, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tanpa hati seorang pelayan, kita akan menyalahgunakan semua potensi dan kebesaran kita untuk kepentingan kita sendiri, untuk menarik perhatian dan pujian orang lain kepada diri kita. Inilah yang disebut sebagai pencitraan. Tuhan sering menguji hati kita dengan meminta kita melayani hal-hal yang umum, yang bukan bidang khusus kita, yang tidak memerlukan keterampilan khusus atau spesial. Bahkan semua orang kalau mau pasti bisa melakukannya. Seperti misalnya memungut sampah di gereja, atau mengatur kursi ruang kebaktian, menjemput jemaat, memayungi jemaat yang kehujanan, mengatur parkir kendaraan, dan masih banyak lagi lainnya. Tentunya semua itu tidak ada yang meliput dan dianggap bukan kegiatan yang bakalan dilihat oleh banyak orang. Tetapi yakinlah Tuhan melihat dan memperhitungkannya. Markus 9 ayat 41. "Sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air," hanya melayani dengan cara memberi secangkir air, "oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Artinya diperhitungkan oleh Tuhan. Tahukah Anda di mana Raja Salomo mencari calon istrinya? Ya, Kidung Agung 1 ayat yang ke-5 dan ke-6. Ini pengakuan dari gadis Sulamit, ya. "Memang hitam aku, tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga."
Raja Salomo tidak mencari calon istrinya di kontes kecantikan seluruh dunia. Tetapi justru Raja Salomo memilih gadis Sulamit yang kulit tubuhnya gosong terbakar terik sinar matahari karena menjaga kebun anggur keluarganya. Tempat yang ditimpa panas terik matahari bukanlah tempat yang disukai orang pada umumnya. Tetapi Tuhan dan Salomo melihat kesetiaan dan tanggung jawab gadis Sulamit untuk menjaga kebun anggur keluarganya meskipun tertimpa oleh teriknya matahari. Oleh karena itu kita tidak perlu pencitraan, yaitu melakukan sesuatu hanya jika dilihat dan diliput oleh orang banyak. Karena semua yang kita lakukan di tempat yang sepi sekalipun, percayalah ada mata Tuhan yang melihat dan memperhatikan, seperti yang dialami oleh gadis Sulamit yang mengantarkannya menjadi permaisuri Raja Salomo. Saya akan tutup dengan membaca surat Galatia 6 ayat yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.